Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga pada kesempatan ini kita hadir di tempat ini guna untuk belajar. Salam dan taslim juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Ya, saya sebut namanya dulu pada kesempatan ini. Rizky Amelia. Hadir Pak. Radit. Hadir Pak. Rizkyan Tinur. Hadir Pak. Bulan Ramadhani. Siap hadir. Bulan Salih. Hadir Pak. Padir. Hadir Pak. Wiswadesa. Hadir Pak. Ilham. Hadir Pak. Baik, Bapak sekalian, supaya pembelajaran kita semakin hikmat, mari kita literasi dulu dengan bersama membaca surah Al-Baqarah. Kita mulai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di tempat ini guna untuk mengikuti mata pembelajaran pendidikan agama Islam seperti biasanya. Jadi hal yang perlu kita lakukan pada kesempatan ini adalah yang pertama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir di tempat ini guna untuk belajar. Luar biasa sekali, nikmat Allah itu sangat besar sekali. Jika kita ingin menghitungnya, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku, tambahkan nikmat itu, dan siapa yang kufur, maka azab besar itu. Baik, anak sekalian, pada kesempatan yang lalu materi kita adalah tentang berpakaian secara Islami. Ya, di mana kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat Islam harus berpakaian secara Islami, di mana aurat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau auratnya laki-laki itu dari mana? Dari pusat sampai lutut Pak. Ya, dari pusat sampai lutut. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Oke. Kalau aurat perempuan mana batasnya? Sentuh Pak, kecuali Yang jalan dulu. Jalan. Oke. Kecuali telapak kanan dan muka. Ya, seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk mereka. Ya, alhamdulillah luar biasa. Jadi berarti kalau sekalian memperhatikan betul-betul maka pelajaran yang kita yang lalu, dan saya harap bukan ditahu saja, tapi kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini, coba lihat materi kita pada hari ini adalah tentang sumber hukum Islam. Ya, anak sekalian. Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah tentang ada tiga hal tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menyebutkan tentang yang termasuk sumber hukum Islam. Yang kedua adalah menyebutkan penjelasan tentang sumber hukum Islam, dan yang ketiga mendiskusikan tentang sumber hukum Islam. Ada yang tahu ada berapa sumber hukum Islam? Nah, ini saya sudah tampilkan. Ya, jadi sumber hukum Islam itu ada tiga. Ya, jadi sumber hukum Islam dalam ajaran agama kita itu ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Ijtihad. Apa itu Al-Quran? Kalian tahu? Al-Quran itu artinya, coba lihat, Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan, dan secara istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk umat manusia. Selanjutnya hadis. Ya, apa itu hadis? Hadis
secara bahasa berarti berita, sedangkan menurut istilah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Jadi hadis ini ada 3. Bukan hadis ini ada namanya hadis qauliyah, ada namanya hadis fi'liyah, ada namanya hadis takribiyah. Selanjutnya, Bapak sekalian, ada yang namanya ijtihad. Apa ijtihad? Ijtihad artinya secara bahasa bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Sekarang saya akan kasih tugas untuk kita diskusikan. Kita bagi 3 kelompok. Ya, jadi pas-pas. Ini kelompok 1, kita kelompok 2, 2 orang saja. Ini kelompok 3. Ya, saya akan memberikan kelompok 1. Silakan kita menghadap kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3. Kita saling bagi kelompok. Ya. 2 orang. Ya. Ya, 2 orang. Kita cari jawabannya. Apa dikasih kesempatan? Sudah? Ya. Jadi masing-masing ada satu kelompok yang akan mewakili untuk membacakannya di atas. Kita diskusikan. Oke, baik. Ya. Untuk kelompok 1, silakan dulu yang pertama mewakili. Silakan. Ya, silakan. Ya, kita bacakan. Kita bisa salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebut hadis takriyah? Hadis takriyah yaitu perbuatan sebagai para sahabat Nabi yang telah dikerahkan oleh Nabi SAW. Baik perbuatan itu terbentuk ucapan atau perbuatan. Kita kan fokus dulu. Ada yang ditanyakan? Ya ada. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya, kelompok 2.
bisa bersama dan sebut nama perwakilan ketua kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari kelompok 2. Apa yang disebut ayat kauniyah? Ayat kauniyah yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menerai dari sumbernya kelompok 3. Apa yang dimaksud ayat kauniyah? Ayat kauniyah adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk wahyunya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang diberikan oleh Allah. Oke, kita kasih atas. Oke, baik. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali anak sekalian pada kesempatan ini kita sudah mendiskusikan, kita sudah mencari tentang sumber hukum Islam, di mana 3 hal dari kelompok 3 dulu tentang ayat kauliyah. Ya, ayat kauliyah itu adalah perkataan dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam Al-Qur'an itu yang mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, itu adalah ayat kauliyah, itu dibaca, itu ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah segala bentuk yang terjadi di alam semesta ini kita bisa membaca. Misalnya kita membaca alam semesta, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tercipta dan teratur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita menggunakan akal kita untuk membaca ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu luar biasa. Bahkan dalam ayat disampaikan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Dan yang ketiga adalah hadis tentang takdiriyah, di mana kami sampaikan sebelumnya adalah ada 3 hadis dan salah satunya adalah hadis takdiriyah, di mana hadis ini adalah bentuk daripada ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah pada hari ini, teman-teman sekalian, pembelajaran kita telah selesai. Mudah-mudahan